Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Gilang Kusuma Lestari, Husein Abdul Majid, Hilmi Alwi Ad-Dahlawi, dan Iin Dwi Astutik. Topik pembahasan dalam presentasi kelompok kami adalah sebagai berikut. 1. Menelaah rancangan pembelajaran dan asesmen. 2. Mengamati proses pembelajaran guru. 3. Melakukan wawancara kepada guru. Definisi TARL, teaching at the right level, adalah salah satu pendekatan pembelajaran dengan mengorientasikan peserta didik melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkatan kemampuan peserta didik, yang terdiri dari tingkatan kemampuan rendah, sedang, dan tinggi, bukan berdasarkan tingkatan kelas maupun usia. Prinsip TARL. 1. Asesmen. 2. Grouping. 3. Basic skill pedagogi. 4. Mentoring dan monitoring. Asesmen. Melaksanakan asesmen awal sebagai tes diagnostik peserta didik, untuk mengetahui karakteristik, kebutuhan, dan potensi peserta didik, sehingga guru mengetahui kemampuan dan perkembangan awal peserta didik. Grouping. Peserta didik ditempatkan dalam kelompok belajar yang sesuai, yang memungkinkan guru untuk memberikan pengajaran yang tepat dan relevan bagi setiap kelompok. Basic skill pedagogi. Meskipun pembelajaran abad ke-21 merupakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, namun guru harus tetap memberi keterampilan dasar pada materi yang akan disampaikan, agar tidak terjadi miskonsepsi, dan meningkatkan pemahaman peserta didik, sehingga peserta didik dapat memecahkan persoalan dengan mandiri. Mentoring dan monitoring. Kegiatan mentoring dan monitoring ini dilaksanakan selama pembelajaran, agar peserta didik tetap mendapatkan informasi belajar yang tepat, dan di akhir kegiatan pembelajaran guru melaksanakan mentoring dan monitoring dengan cara refleksi dan memberikan kesimpulan selama proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh peserta didik. Aspek pembelajaran diferensiasi. Proses. Diferensiasi pada proses. Peserta didik akan mendapatkan cara belajar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada peserta didik, sebagai tanggapan dari kesiapan belajar, minat, atau profil belajarnya, visual, auditori, kinestetik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Produk. Diferensiasi pada produk berupa variasi hasil dari tugas pembelajaran, atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Menelaah kesesuaian pembelajaran materi bilangan dengan pendekatan TARL. Asesmen. Dalam modul ajar sudah terdapat asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik pada kegiatan apersepsi pada materi. Grouping. Sudah melakukan proses pengelompokan akan tetapi tidak diperlihatkan bagaimana proses awal pembagian kelompok dan langsung sudah ada pembagian kelompok. Basic skill pedagogi. Dalam modul ajar terdapat penjelasan materi prasyarat dan apersepsi terkait pengertian volume bangun ruang. Mentoring dan monitoring. Guru memberikan bimbingan dan memberi penguatan serta menarik kesimpulan setelah peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya. Menelaah kesesuaian pembelajaran materi lingkaran dari aspek diferensiasi. Diferensiasi proses. Dalam modul ajar terdapat diferensiasi proses yaitu, pada fase 2, kegiatan pembelajaran peserta didik menggali informasi dari buku siswa, atau sumber lain, mengenai materi yang diajarkan secara berkelompok.
Diferensiasi konten. Dalam modul ajar, peserta didik melakukan diskusi berdiferensiasi konten dengan pilihan sumber belajar bersama rekan satu kelompok. Diferensiasi produk. Dalam modul ajar, peserta didik diberikan kebebasan untuk menuangkan hasil kerjanya melalui PowerPoint, poster, video, atau mempraktekkan alat peraga secara langsung. Melakukan wawancara kepada guru. Pertimbangan dalam merancang asesmen. 1. Menentukan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik karena hal ini yang akan peserta didik capai dalam proses pembelajaran. 2. Menguasai materi pembelajaran dan menyesuaikan dengan model pembelajaran yang akan digunakan agar peserta didik dapat terlibat aktif selama proses pembelajaran. 3. Mengetahui karakteristik peserta didik. Karena seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda sehingga kebutuhan belajarnya juga berbeda. 4. Jenis asesmen yang akan digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bagaimana cara melakukan asesmen awal sebelum merancang pembelajaran? Guru Pamong melakukan diagnostik awal sebelum pembelajaran, tepatnya ketika tahun ajaran baru dimulai, namun belum masuk pada proses pembelajaran. Pihak sekolah telah menyediakan 1 pekan bagi para guru untuk melakukan diagnostik terhadap peserta didik dengan menggunakan asesmen yang telah dibuat. Tes diagnostik yang dilakukan berupa diagnostik kognitif dan non-kognitif. Diagnostik kognitif berkaitan dengan materi prasyarat yang perlu dikuasai peserta didik sebelum masuk pada proses pembelajaran. Sedangkan diagnostik non-kognitif berkaitan dengan profil belajar dan minat belajar peserta didik. Cara merancang pembelajaran dengan karakteristik peserta yang berbeda-beda. 1. Mengetahui karakteristik peserta didik terlebih dahulu seperti gaya belajar, minat, motivasi dan tingkat kemampuan peserta didik. 2. Menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik. 3. Menentukan jenis asesmen yang akan digunakan selama proses pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik. 3. Setelah itu, barulah disusun langkah pembelajarannya sesuai dengan model pembelajaran yang dipilih. Apakah pendekatan TAR sudah diterapkan? Belum, saya lebih suka mengajar dengan cara yang sudah biasa saya terapkan. Namun jika kedepannya saya melihat bahwa pendekatan ini membawa hasil yang baik, mungkin saya akan mencoba untuk menggunakannya. Pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam kelas. Salah satu pendekatan pembelajaran yang biasa saya terapkan adalah pendekatan pembelajaran kontekstual. Pendekatan kontekstual ini cocok digunakan apalagi jika disandingkan dengan model pembelajaran problem-based learning. Di sini peserta didik lebih mudah memahami materi karena pembelajaran dikontekstualkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang mereka temui. Alasan belum menerapkan pembelajaran dengan pendekatan TAR di dalam kelas? Untuk menerapkan metode baru itu butuh proses dan tidak instan. Saya sudah terbiasa mengajar seperti ini. Saya merasa mengelompokkan peserta didik secara heterogen lebih efektif daripada mengelompokkan mereka sesuai label kognitifnya, karena mengelompokkan peserta didik dengan kemampuannya yang berbeda bisa saling melengkapi satu sama lain saat diskusi, atau mengerjakan tugas kelompok. Dengan kelompok yang heterogen mereka bisa saling berdiskusi dan yang pintar di kelompok itu bisa mengajar temannya yang kurang. Kalau dikumpulkan semua peserta didik yang kurang dalam satu kelompok, tidak ada pekerjaan yang selesai karena mereka kebanyakan main. Makanya saya lebih memilih mengelompokkan secara heterogen karena lebih efektif untuk pembelajaran.